broken bone. Baik, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan kami, tidak diketahui kami adalah bertiga masih ikut di pendidikan guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 10, di mana tujuan kami ke sini untuk bertemu Ibu, ingin sedikit mewawancarai Ibu. Sebelumnya yang izin untuk mendokumentasikan Ibu untuk kegiatan ini sebagai bahan tugas kami di modul 3.1. Nanti wawancara ini terkait tentang dari etika dan bujukan moral seperti itu. Untuk yang bertiga, yang sendiri Pak Yaka, Pak Indra, Pak Wi, mohon waktunya untuk Ibu untuk bisa istilahnya memberikan sedikitlah seperti nanti apa yang mungkin Ibu ketahui tentang pertanyaan-pertanyaan kami dari kami bertiga seperti itu. Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Astini SPD MPD, yang Kepala Sekolah SMP Negeri Maswati, yang pada kesempatan ini mendapatkan kesempatan untuk diwawancara sama 3 CDP angkatan 10 nih. Tetap semangat melaksanakan pendidikan. Semoga apa yang Bapak-bapak ini laksanakan di pendidikan guru penggerak bisa diimplementasikan di sekolah kita. Nah, apa hal yang bisa membantu nanti, ayo kita berkolaborasi. Siap. Terima kasih juga. Dia mulai aja nih untuk mungkin yang ada beberapa pertanyaan dari kami bertiga. Yang pertama nih sedikit Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau rujukan moral seperti yang di sekolah seperti itu? Yang namanya dilema etika itu kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Mengidentifikasi juga kita tidak boleh gegabah, karena kalau di sana itu ada yang namanya kepentingan, ada rasa kasihan, jangka pendek, jangka panjang. Itu semua harus kita pikirkan efek kedepannya seperti apa. Jadi dalam mengidentifikasi kasus, tentunya empat itulah yang menjadi dasar pedoman kita dalam mengambil sebuah keputusan. Yang lanjut Ibu nih. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalani pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya kita berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu kita juga harus berpihak pada murid, dan keputusan yang kita ambil itu tentunya keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan ke depannya untuk keberlanjutannya. Untuk latar belakang dan prosedurnya, jadi seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedur ya, kita harus mencari dulu sumber masalahnya di mana, latar belakangnya apa, siapa yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi dalam kasus ini. Misalnya kalau itu terkait dengan hukum, tentunya kita harus berkoordinasi dengan pihak terkait agar apa keputusan yang kita ambil tidak gegabah, agar apa yang keputusan kita ambil tidak mementingkan diri kita sendiri. Tentunya hal-hal apa yang sudah kita putuskan bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Jadi kita benar-benar harus mencari dulu akar masalahnya apa dan tetap berkolaborasi dengan stakeholder di sekolah ini. Baik Bu, kalau tadi Pak Wi kan langkah-langkah, itu tadi langkah-langkah dari Pak Wi ya. Kalau dia ingin sedikit menanyakan seperti itu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus delima etika gitu. Nah, kira-kira hal-hal yang dianggap Ibu efektif lah seperti itu untuk di sekolah nanti. Kalau hal-hal yang paling efektif itu tetap kita berkoordinasi sama semuanya, baik itu dengan yang bersangkutan, baik itu dengan pihak-pihak terkait yang memang ada di bidangnya. Kemudian kita juga mencari referensi-referensi. Jadi kita tidak bisa egois dalam hal ini. Jadi kita cari dulu hal-hal baik apa yang nantinya bisa berdampak baik dalam pengambilan keputusan. Kita nggak boleh gegabah. Dalam Ibu memimpin Riki,
kan pasti ada beberapa tantangan ya, Iya. atau mungkin banyak tantangan. Nah, Iya. kira-kira apa saja tantangan yang sudah Ibu alami selama di sini? Tantangannya ya khususnya dalam mengambil keputusan Iya, ya dalam selama di mengambil, sini. ya. Tantangannya pasti banyak. Yang pertama ada nilai-nilai tertentu yang harus kita utamakan. Kita tidak bisa apa istilahnya, kita tidak bisa memuaskan satu pihak sementara pihak yang lain merasa dirugikan. Ya. Otomatis kita juga tantangan utamanya adalah pengendalian emosi kita, pengendalian diri kita, bagaimana kita tidak terpengaruh dengan hal tersebut agar kita tidak mengambil keuntungan dari kasus yang terjadi. Nah, tantangan utama itu pengendalian diri sebenarnya. Ya. Nilai-nilai apa yang akan kita tanamkan, nilai-nilai apa yang akan kita kuatkan. Itulah yang menjadi tantangannya. Ketika kita mengambil suatu keputusan, tidak semua orang akan merasa puas dengan keputusan kita. Bahkan ketika keputusan itu diambil pun, mungkin kita akan sedikit merasa agak goyah ya. Nggak akan itu nanti ya, nggak akan itu nanti ya. Tapi itu yakinkan dulu diri kita. Nilai-nilai yang memang mau kita kuatkan apa? Ya, itu yang harus kita yakinkan dulu. Untuk kedepannya seperti apa nanti, agar apa yang kita putuskan tidak merugikan semua pihak, meskipun akan mengecewakan beberapa pihak tertentu. Ya. Untuk di rumah kita yang sudah disampaikan tadi, mungkin selama kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan seperti apa yang sudah dialami itu sendiri, adakah kegiatan yang Ibu lakukan atau yang Ibu miliki, atau kegiatan yang bisa ada terjadwal atau memang desain dibuat secara langsung seperti itu? Untuk penjadwalan kita menyesuaikan dengan kasus yang ada ya. Kalau memang kasus itu diselesaikan sekarang by insiden namanya, by insidensial, yang kita tidak usah berpikir terlalu panjang. Ya, yang penting intinya tetap berpihak pada murid. Nilai-nilai kebajikan universal itu menjadi pedoman kita dan keputusan yang kita ambil itu tetap bisa dipertanggungjawabkan. Jika memang kasus itu masih bisa, artinya masih perlu analisis panjang, tentunya kita punya penjadwalan tertentu, pasti ada. Kalau yang memang insiden yang harus sekarang ya sekarang, tidak ada penjadwalan. Menyesuaikan dengan jenis kasusnya. Ya. Berarti tadi itu tergantung jenis kasus. Iya. Nah, kemudian yang tanyakan sedikit, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilematika gitu? Ada nggak kira-kira seperti itu? Tentunya sebagai seorang pimpinan di sekolah ini, atau sebagai kepala sekolah ya, pastinya ada yang kita jadikan panutan, yaitu atasan kita sendiri. Ketika ada kasus, ketika ada masalah, pasti kita berkoordinasi dulu dengan atasan. Sebelumnya tentunya kita sudah menunggu dulu di stakeholder sekolah, menyesuaikan dengan kasus yang terjadi. Kemudian baru kita koordinasi dengan atasan. Kemudian ada referensi-referensi tertentu yang bisa kita ambil sebagai pedoman. Juga ada memang orang-orang tertentu yang bisa kita pakai sebagai panutan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang lanjut Bu Niki, pertanyaan kita yang hadir, dan dari semua pengalaman Ibu terkait penanganan kasus dilematika, terutama kira-kira pelajaran apa yang dapat Ibu petik selama pengambilan keputusan dalam kasus dilematika? Pelajaran yang dapat dipetik itu kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan. Ya, kita tidak boleh terpengaruh dengan yang namanya, oh ini teman saya loh, oh ini anak kesayangan saya loh, oh ini guru saya yang saya ini kan loh. Tapi kalau memang sudah melanggar dari yang namanya nilai-nilai kebajikan universal, harus kita tindak ya kita tindak. Ya, jadi keteguhan hati harus menguatkan. Pengalaman itu adalah keteguhan hati bagaimana kita mengambil sebuah keputusan agar tidak terpengaruh dengan situasi atau suasana yang sedang terjadi. Meskipun nanti pada ujungnya mungkin ada rasa kecewa, ada rasa sedih, tapi hasilnya itu akan berkelanjutan dan bisa dipertanggungjawabkan untuk jangka panjangnya. Baik Ibu, terima kasih nih sebelumnya mungkin kita bertiga agak mengganggu waktunya. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih
dia juga izin Ibu nanti untuk mempublikasikan lah istilahnya niki hasil wawancara kita nanti yang termasukkan media sosial untuk tugas kami bertiga di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 seperti itu. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih. Nanti mungkin kedepannya kita juga bisa merepotkan Ibu lagi seperti itu nanti merepotkan Ibu lagi mungkin di tugas-tugas selanjutnya dia juga ya Pak Indra Pak Wi juga minta tolong untuk bantuannya seperti itu. Jadi tetap semangat, jadi kita tetap berkolaborasi. Ya, seperti itu. Apapun yang dipelajari di sana, pengalaman apa yang dia dapatkan, mari kita berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri Praskawati. Jadi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, semangat ya Bapak-bapak semuanya. Sudah sampai di modul ini, semoga bisa sukses dan berhasil ke depannya. Terima kasih Bu. Ya, akhir kata kita tutup dengan Pramasati. Oke. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Ini mengganggu yang dari SMP Negeri Praskawati, yang Dewi Suparno, Yang Hendra Palguna, yang Putri Prayaga. ya, yang Wiki, jadi yang ada kegiatan dari CGP untuk menyelesaikan tugas. Untuk menyelesaikan tugas dalam rangka pembuatan demokrasi kontekstual mengenai mewawancarai kepala sekolah di beberapa instansi, utamanya di daerah Sukawati, dan sederajat istilahnya di jenjang SMP. Jadi yang di sini memilih SMP Widya Suara, di SMP Widya Suara ini untuk mencari informasi mengenai kegiatan atau istilahnya etika moral, apa yang sudah terjadi di sekolah dan bagaimana pemecahan yang sudah dilaksanakan. Jadi mungkin Bapak sendiri dari kepala sekolah bisa memperkenalkan diri untuk terima kasih kepada tim bertiga terkait dengan pengumpulan data mengenai kasus dilema etika sebagai materi, maka saya menerima dengan baik Bapak ini dan mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan hasil observasi atau maupun wawancara supaya dapat berjalan dengan lancar dan baik dan bisa digunakan sebagai pegangan untuk kedepannya. Nah, saya selaku kepala sekolah dan penerima kelas 1 untuk mengelola SMP Widya Suara di Sukawati. Sekian perkenalan saya dan selanjutnya silakan untuk melakukan wawancara. Jadi untuk wawancara ini dia akan mulai dari beberapa pertanyaan yang akan bagi yang pertama mungkin di sekolah Bapak ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah. Terima kasih mendengar dari pertanyaan mengenai dilema atau kasus-kasus dilema etika yang merujuk kepada moral. Setelah saya dengar itu di SMP itu saya dapat bagi menjadi dua sisi. Satu sisi dari siswa dan yang satu lagi dari sisi guru. Dari siswa itu sudah ada tenaga yang profesional sebagai tenaga bimbingan konseling. Nah, sudah jelas tenaga bimbing konseling itu sudah merencanakan untuk melaksanakan tugasnya dengan teknik-teknik bimbingan dan teknik-teknik konselingnya. Nah, jelaslah dengan adanya kasus dilema etika di SMP Widya Suara itu baru gejala. Ini baru gejala-gejala. Nah, dari guru BK itu akan mencari faktor penyebab. Nah, dalam hal ini jelaslah permasalahan yang muncul secara umum di sekolah manapun itu ada permasalahan, satu masalah belajar, masalah keluarga, masalah ekonomi,
masalah seksual, masalah hubungan sosial, dan masalah teknologi. Ini biasanya yang secara umum muncul permasalahan di masing-masing sekolah. Nah, dengan demikian, guru BK itu akan mencari faktor penyebab terhadap dilema etika, kasus dilema etika tersebut. Nah, dalam hal ini berarti guru BK itu akan menggunakan teknik-teknik dilema dan teknik fungsi. Satu, dia akan mengidentifikasikan kasus. Dia akan mengenal kasus siapa anak yang mengalami gejala dilema etika. Itu yang pertama, mengenal itu, identifikasi dan menetapkan siswa sebagai faktor ini yang akan ditangani. Yang kedua itu setelah dia menetapkan daripada siswa, maka dia akan mengadakan diagnosa atau menganalisis data. Salah satu contoh misalnya, apabila siswa itu mengalami kesulitan belajar, nah dia mendapatkan nilai yang tinggi atau prestasi tinggi, kemudian gugur. Faktor apa yang menyebabkan seperti ini? Sehingga dia menimbulkan gejala-gejala kasus yang berupa dilema etika. Nah, itu. Kemudian setelah dia menganalisa atau diagnosa, ini penyakit ini sebenarnya, diagnosa itu menganalisis penyakit. Yang ketiga itu adalah prognosa. Setelah dia mengetahui dari hasil analisis ini, maka dia akan menetapkan bantuan. Bantuan ini ditetapkan dengan beberapa metode di dalam pelaksanaan tugasnya. Dan keempat itu adanya bantuan. Dengan bantuan inilah dia akan bisa mengambil suatu keputusan di dalam penanganan kasus-kasus dilema etika. Apa yang harus dilakukan oleh guru BK tersebut secara profesional. Dan yang terakhir itu adalah mengadakan evaluasi atau follow up perkembangan setelah dia mengetahui latar belakang penanganan, bagaimana perkembangan selanjutnya. Maka guru BK ini akan mengadakan pengawasan setiap hari, baik di kelasnya, bila perlu dia mengadakan kunjungan rumah supaya lebih mengetahui tentang data lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, itu untuk siswa. Kalau dari segi guru dan pegawai, nah di sini saya selaku kepala sekolah itu mempelajari dan mengenal daripada kepribadian guru. Perilakunya harus dikenal dulu. Kenapa dia itu bisa mengalami gejala tentang kasus dilema etika? Berarti dalam hari ini saya selaku kepala sekolah juga mempelajari tentang hal-hal yang menyebabkan guru itu terjadi kasus itu. Dalam hal ini adalah beberapa hal yang perlu dia sampaikan. Yang pertama itu mungkin saja disebabkan oleh faktor keluarga. Kedua, itu hal-hal masalah ekonomi dalam keluarga. Yang ketiga itu ada misalnya benturan-benturan yang ada di masyarakat atau lingkungan masyarakat yang mempengaruhi. Yang keempat itu adalah masalah konflik sosial, itu bisa jadi. Nah, ini sehingga saya katakan di dalam penanganan kasus dilema etika itu memang agak sulit itu situasinya sulit. Kadang-kadang itu bisa benar, kadang-kadang itu bisa salah. Apapun yang kita ambil itu benar, belum tentu diterima oleh yang memiliki kasus itu. Nah, olehnya itu bisa terima. Nah, itu mengenai jawaban daripada mengenai apa selama ini bagaimana saya mengidentifikasikan kasus tentang dilema etika tersebut. Nah, itu ada dua sisi, dari siswa dan dari guru. Nah, kita bisa saya sampaikan. Untuk yang berikutnya Bapak, Ya. nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sudah ini dalam mengambil suatu keputusan, saya tidak bisa mengambil keputusan jelas-jelas. Saya mengambil keputusan melalui pertemuan atau mengadakan koordinasi dengan guru-guru yang terkait di dalam pengelolaan sekolah itu, yang terkait dalam mengelola sekolah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena apa? Keputusan yang saya ambil itu belum tentu benar.
belum benar sepenuhnya. Nah, bagaimana kita mengambil suatu keputusan berdasarkan koordinasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kawan-kawan di sini akan mendapatkan keputusan yang terbaik bagi kita semua. Itu sebenarnya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada Pak. Satu, pada pertama koordinasi. Hasil koordinasinya kita bisa mengambil suatu keputusan dengan bisa diterima oleh orang lain atau dari pihak yang mengalami kasus dilema etika tersebut. Terima kasih Bapak. Yang lanjutkan kembali ya untuk pertanyaannya. Mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah Langkah-langkah atau prosedur yang akan diambil dalam penanganan kasus dilema etika itu ada beberapa. Yang pertama itu saya jelas mengumpulkan data, mendapatkan informasi dari seperti tadi itu pengelola yang terkait pengelola sekolah ini. Dari informasi itu saya analisis. Dengan analisis inilah kita dapat mengenal lingkungan keluarganya, kemudian lingkungan masyarakat. Bila perlu, kepala sekolah itu mengadakan kunjungan ataupun dulu tersebut. Dari kunjungan ini kita akan mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih tepat terhadap keluarga atau lingkungan masyarakat. Nah, itu. Yang ketiga, setelah data terkumpul semuanya, maka data itu harus dianalisis sehingga kita dapat mengambil suatu kesimpulan yang tepat dan akurat dan bisa dipergunakan dengan banyak orang. Itu. Yang lanjutkan nanti untuk pertanyaan berikutnya nanti untuk kasus-kasus dilema etika yang sudah dipaparkan tadi, Ya. jadi hal-hal yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sudah dipaparkan tadi. Ya. Hal-hal yang saya anggap efektif dalam penanganan kasus dilema etika itu saya pergunakan tiga prinsip. Satu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, yang artinya jadi semua keputusan itu bisa diterima oleh banyak orang. Nah, teori ini berdasarkan teori dari utilitarian. Artinya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam keputusan itu bisa diterima oleh yang pertama. Yang kedua itu adalah mengikuti langkah berbasis berpikir peraturan. Ini berpegang kepada filsafat. Peraturan itu tidak tetap dan tidak kekal, dia akan selalu berubah-ubah. Nah, oleh karena itu saya berpegang kepada filsafat. Filsafat itu berasal dari Yunani, yaitu deontologi. Artinya dion itu adalah tugas dan kewajiban. Apa kewajiban guru, apa kewajiban dan tugas ini masa terkenal. Dan yang ketiga itu adalah mengikuti langkah berbasis rasa peduli. Artinya begini, apa yang saya harapkan, kepala sekolah harapkan dari orang lain itu supaya bisa diterima dengan orang lain. Nah, berarti kepala sekolah itu mengharapkan si A harus begini, maka dia itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang lanjut nih, nah yang berikutnya nih ke hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang saya hadapi di dalam mengambil keputusan itu saya merasa tidak enak. Sebab apa?
di dalam keputusan itu kan bisa bersifat positif dan juga bersifat negatif. Tapi saya merasa tidak nyaman. Namun setelah saya melaksanakan tugas dengan 9 langkah prinsip, 9 langkah ini ada prinsip, maka ketidaknyaman saya itu adalah berkurang sehingga menjadi lebih nyaman. Di antaranya satu yaitu mengenali nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan ini harus kita saling mengenali nilai yang bertentangan kita harus diperbaiki. Yang kedua, siapa yang terlibat di dalam situasi? Yang terlibat itu siapa? Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi pada saat itu. Dan selanjutnya penyajian data yang benar dan salah. Dan selanjutnya sebenarnya Anda bisa lihat dari itu ada beberapa proposal yang menyampaikan tentang 9 langkah prinsip di dalam mengambil suatu keputusan. Baik Bapak, yang lanjut kalau tadi kan mention dari teman yang ada yang efektif, kemudian tantangan. Kemudian yang ingin tanyakan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus seperti itu Pak? Apakah langsung Bapak selesaikan di tempat atau Bapak nanti jadwalkan lagi jika Bapak memiliki kasus seperti dari etika? Nah, bentuk prosedurnya seperti apa? Sementara mana jadwal penanganan daripada guru atau pegawai itu belum saya. Sebab apa? Kadang-kadang permasalahan itu harus diselesaikan pada hari ini segera. Dengan demikian jadwal tidak ditentukan. Saya menyelesaikan permasalahan untuk menurut secara bertahap dan tidak menunda-nunda waktu lagi. Nah, kalau kita menunda-nunda waktu, kemungkinan besar ini akan berpengaruh terhadap guru-guru yang lain. Ini akan berpengaruh dia kenapa dia tidak ditangani atas dengan begitu jadwalnya. Dan dengan demikian lalu tidak menentukan jadwal di dalam penanganan. Nanti segera ditangani secara simultan. Berdasarkan ini juga dari masukan-masukan. Yang lanjutkan lagi, Bapak sebagai kepala sekolah ya, di sini tentunya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, mengambil keputusan sampai di apa yang seperti disampaikan. Nah, kira-kira Niki dalam mengambil sebuah keputusan atau kasus-kasus dari etika, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah teman-teman dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor yang itu setelah saya rasakan itu cukup banyak. Artinya di dalam mengambil suatu keputusan saya selaku kepala sekolah didukung oleh melalui provinsi Pak. Di sana saya minta misalnya masukan-masukan dari teman-teman bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus etika pada saat ini. Oleh itu poinnya saya didukung oleh teman-teman di dalam penyelesaian daripada permasalahan yang ada di sekolah ini. Jadi secara kerjasama dengan baik. Pak, Niki pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi terkait kasus yang pernah ditangani atau pengambilan keputusan, sekarang pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak ambil lah dari proses pengambilan keputusan di etika? Saya di dalam keputusan berdasarkan kerjasama yang baik dengan teman-teman, saya merasa bahagia karena permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan dengan tuntas dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan mendukung. Berarti teman-teman itu memahami permasalahan yang ada di sekolah ini untuk diselesaikan bersama-sama. Yang kedua, saya juga merasa empati terhadap apa yang saya harapkan itu
dapat berhasil dengan baik terhadap orang lain. Itu. Yang ketiga itu adalah melalui koordinasi yang baik dan kerjasama yang baik, maka saya itu mempunyai pengalaman yang terbaik sebagai guru utama bagi saya, sebagai tindak lanjut di dalam pemecahan masalah maupun pekerjaan atau kegiatan yang lain setelah saya melakukan tugas di SMP Dasar dan hasilnya itu juga cukup memuaskan dan bisa diterima oleh teman-teman di SMP Suara dan bapak yang baik Bapak, dari 8 pertanyaan yang rasa semua apa yang dijelaskan sudah yang bisa tangkap apa dan bisa disimpulkan juga bagaimana proses pengambilan kita yang sudah dilaksanakan di sekolah. Dan tentunya dari beberapa jawaban dari Bapak sendiri nanti akan kami gunakan dan kami publikasikan juga nanti tidak keberatan nanti sekolah dan Bapak sendiri yang publikasikan ke media sosial dan lain sebagainya untuk tugas kami di CDP. Nah, tentunya yang mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dari atas apa yang sudah diberikan. Jadi untuk wawancara ini mungkin yang cukupkan dan saya ucapkan terima kasih dan tutup dengan pembahasan. Om Swastiastu. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada tim pengusung data. Semoga apa yang sampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu tidak berkenan itu bisa digunakan dan yang mungkin bisa tolong dipergunakan sebagai pedoman untuk melakukan dan sekian, terima kasih.